podcast SMK Wijaya Putra episode Basa-basi, bincang santai bawa inspirasi, salam kreatif. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya, walau kehidupan emang gak semulus itu. Perbincangan pada episode kali ini cukup santai, tapi memiliki sebuah makna yang tersirat. Nah, topik kali ini membahas tentang salah satu ekstrakurikuler wajib di SMK Wijaya Putra, yaitu Pramuka. Episode kali ini akan membelah apa sih isi sebenarnya dari Pramuka itu. Heits, tapi aku gak sendirian dong, karena kalau membahas kepramukaan gini kayaknya gak seru kalau cuma satu orang. Jadi aku mau ngundang nih satu anak pramuka dari SMK Wijaya Putra. Ini dia, halo Kak Nadia. Halo Sobat Basa-basi. Oke, kakak bisa memperkenalkan diri dan sebut kakak itu dari jurusan mana? Oke, pertama kenalin, nama aku Nadia Fadilah dari jurusan 10 Akuntansi 2. Waduh, anak akuntansi ya. Iya, Pantes benar. sih, cantiknya tuh kelihatan banget. Iya, tapi ngitung-ngitungnya luar biasa ya, uang gaib. Gak apa-apa. Terus Kak Nadia nih, jabatannya Iya. di Pramuka itu apa sih? Oke, jabatan saya aku apa gue nih biar kayak lebih Aku aja. Oke, jabatan aku di Pramuka itu sebagai Ketua Ambalan Putri Tribuana Tunggadewi. Wih, Ketua Ambalan Putri. Catat guys, si Nadia Ketua Ambalan Putri. Kakak nih udah berapa lama sih ikut Pramuka? Sejujurnya sudah ikut Pramuka ini dari SD ya. Dari SD itu udah ikut Pramuka, udah berkecimpung di dunia Pramuka, terus juga ikut lomba-lomba. Terus sempat berhenti di SMP karena ada beberapa kendala nih Kak. Oke. Akhirnya lanjut lagi di SMK Wijaya Putra. Pramuka di SMK Wijaya Putra ini yang sangat luar biasa. Wih, luar biasa ya. Tapi bentar deh Kak, itu di pundaknya kakak apa deh? Ini namanya Bantara. Bantara. Apa sih Bantara itu Kak? Jadi Bantara ini adalah tingkatan pertama di Bega. Oke, jadi Bantara ini adalah orang yang sadar akan dirinya sendiri, yang sadar akan posisinya di masyarakat dan siap membantu di masyarakat. Wih, pasti mendapatkan Bantara itu nggak semudah itu ya? Bener banget. Gimana sih proses Kak Nadia itu mendapatkan Bantara itu? Ya, Coba sebelum ceritain. Oke, aku mau ceritain ya. Sebelum Boleh. masa-masa orientasi, kan biasanya pengambilan Bantara ini ada orientasi Kak. Jadi kita sebelum orientasi ini kita sebenarnya sudah diajarkan turun ke lapangan langsung. Kita kayak ngajar anak SD, kan ngajar itu nggak mudah kan. Kita harus punya kayak skill public speaking itu Iya. nggak mudah. Terus kita juga sering penggalangan dana. Jadi kayak sifat kemanusiaan kita anak pramuka ini sudah terasa gitu. Oke, kalau di orientasi ini sangat bermakna. Soalnya kayak di sana ada senang, sedih, ketawa, nangis. Di orientasi itu kita diajarkan tentang solidaritas, terus tentang saling berbagi, saling memaafkan, terus saling mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Terus di masa orientasi juga yang paling berkesan itu pas pengambilan Bantaranya ini. Gimana tuh Kak? Jadi kita itu dibangunin di pagi hari banget, jam 3 loh Kak. Jam 3, itu berarti subuh-subuh ya? Iya. Bahkan sebelum subuh gak sih? Wah, terus diapain tuh Kak? Kita jam 3 pagi ini kayak dibangunin pagi-pagi, masih capek kan, masih Iya. capek sama kegiatan-kegiatan sebelumnya. Terus kita pagi-pagi dibangunin, terus tiba-tiba mata kita ditutup. Wish, ditutup ya? Iya. Diapain tuh? Ditutup terus diarahin keluar untuk megang tali. Ini mau diapain? Kan takut kan? Iya, Megang tali benar. mata ditutup, nggak tahu mau diarahin kemananya kan. Oke. Kita itu disuruh dituntun oleh tali untuk menemukan bendera ambalan kita. Oh. Lalu ada Jadi, apa lagi? Soalnya talinya ini yang bercabang-cabang, jadi kayak susah banget buat nyampe di bendera itu. Dibuat tersesat gitu ya? Iya, benar banget. Selain dibuat tersesat gitu, kita juga kayak dicekokin apa ya, kayak dikasih kayak kopi, iya, paham. gula gitu sama cabe.
Filosofinya sih biar kita kayak tahu makna hidup, kalau di hidup itu ada yang manis dan pahit. Wah, filosofinya keren ya ternyata. Nah, setelah mencapai ke bendera yang sangat susah banget, menurut saya susah ya, soalnya saya sangat menghargai proses. Itu harus sih, kita diminta untuk mencari bait Batara ini di kegelapan, benar-benar gelap banget. Gelap banget ya? Iya sih, jam 3 pagi tuh pasti, aduh, udah gelap, dingin, lapar lagi, gemeteran. Terus kita kayak cuman pakai kaos, tiba-tiba dibangunin masih bengong, masih kayak belum, otak ini kayak belum berkumpul semuanya. Itu dikasih waktu juga ya pasti? Iya. Siapa yang tercepat kan? Kalau nggak tercepat mungkin mereka nggak dapat bait Batara. Iya. Sudah itu, setelah kita mendapatkan bait Batara, kita disuruh untuk mengintrospeksi diri sendiri. Introspeksi diri kayak renungan gitu kah? Iya benar, kita renungan gitu. Kayak apa yang akan kita ubah, terus apa yang akan kita capai untuk selanjutnya. Terus selanjutnya kita itu upacara penyematan bait Batara ini dibantu oleh Bapak Sugeng, Kepala Sekolah SMK Wijaya Putra. Pas itu pas dilantik itu ada perasaan campur kayak gado-gado gitu lah ya. Ya bener, campur aduk banget, soalnya kayak di sana ada yang sedih, ada yang ketawa gitu akhirnya gitu, setelah sekian lama perjuangan gitu kan. Kita kan sebelum orientasi ini kan kita kan tanda tangan SKU kan, menuhin SKU itu kayak susah banget gitu loh. Kayak kita ke guru sana-sana mencari tanda tangan gitu. Itu perjuangannya luar biasa. Wih, tapi keren sih karena dia bisa mencapai semua itu. Terus arti dari simbol-simbol yang ada di Bantara itu apa sih Kak? Oke, jadi untuk arti dari simbol-simbol di bait Batara ini, hijau ini melambangkan Indonesia yang subur. Terus 2 tunas kelapa ini melambangkan putra dan putri yang seimbang. Oke. Lalu bintang ini melambangkan ketuhanan yang esa, yang satu. Wih. Lalu warna kuning ini melambangkan kejayaan pramuka. Oke. Terus kan tadi Bantara itu tingkatan pertama ya Kak? Iya. Apa ada tingkatan lain di pramuka? Ada dong. Jadi tingkatan tertinggi di pramuka itu namanya laksana. Wah. Kakak nanti ada niatan lanjut nggak tuh ke situ? Lanjut gak ya? Tentu lanjut sih, soalnya sampai ke pembina harusnya sih. Soalnya sih. Jangan dong setengah-setengah gitu kan, nanggung. Betul. Ya semoga Kak Nadia ini bisa mencapai tingkatan-tingkatan teratas nantinya. Amin. Sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau tantang Kak Nadia nih. Waduh. Di pramuka setauku ada dasa dharma kan? Betul. Jadi ayo bacakan dasa dharmanya Kak Nadia nih. Waduh, ini karena gugup ya, terus kayak ruangannya dingin. Jadi kalau misalnya ada salah-salah ini maaf ya. Enggak apa-apa. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, terampil dan gembira. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wih, keren banget sih Kak Nadia. Jadi anak pramuka itu harus ada di dasa dharma ini, sifat-sifatnya. Iya sih, dari tadi kata-katanya itu juga sangat anak pramuka banget gitu. Betul. Nah, kita udah sampai di akhir pertanyaan nih Kak. Iya. Coba Kakak sampaikan kesan Kakak selama di pramuka itu apa, dan jangan lupa pesan untuk pramuka di SMK Wijaya Putra. Nah, untuk kesannya pramuka ini luar biasa. Awal masuk Wijaya Putra ini saya langsung kayak langsung kayak nyemplung di pramuka. Bukan organisasi lain dulu ya, langsung di pramuka dulu. Terus apalagi sama pembinanya yaitu Kak Nuni, Kak Tum, makasih banget kita semua anak pramuka Wijaya Putra, sangat-sangat makasih kita diajarkan tentang cara hidup, cara bersyukur, cara bertanggung jawab, solidaritas dan semuanya. Soalnya di pramuka ini kesan saya kita ini sangat-sangat diberikan pelajaran untuk bertahan hidup. Wis, iya. Ya, untuk pesannya, untuk pesannya untuk semuanya, saya berharap ekstrakurikuler di SMK Wijaya Putra itu yaitu pramuka selalu ada, terus selalu ada, karena ilmu di pramuka ini ilmu dasar yang kelihatan sepele tapi itu bakalan penting di masa depan. Oke, itu guys, catat guys. Nah,
Nah, jadi itu guys, ilmu kepramukaan itu bukan hanya ilmu biasa loh. Terdapat ilmu bertahan hidup yang tersirat dalam ilmu kepramukaan. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak ya untuk Kak Nadia sudah berminat untuk membagikan sedikit ilmu pramuka untuk kita semua yang mungkin belum mengetahui banyak hal tentang pramuka. Jadi sekian dulu dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk berbahagia selalu dan jaga kesehatan kalian ya. Aku Safia Julia Andara pamit undur diri untuk episode kali ini. Salam kreatif. Sampai jumpa semuanya.